Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali ta'lim atau kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pagi tadi setelah salat subuh kita telah memahami serba ringkas hadis Nabi yang menyatakan bahwa jika ingin bersua, berjumpa, bertemu dan bahkan mendampingi beliau bersama-sama beliau nanti di alam sana, di alam setelah kematian dan di surga, maka perbanyaklah sujud. Itu sabda beliau kepada salah seorang sahabat yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika Rasulullah menawarkan kepada Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab, mintalah apa yang hendak engkau minta. Ketika itu si Rabi'ah berpikir-pikir apa yang hendak akan dimintanya kepada Rasulullah. Pasti makbul. Singkatnya, dia meminta kepada Rasulullah agar bisa mendampingi, menemani Rasulullah nanti di surga sebagaimana di dunia ini. Jawaban Rasulullah, kalau hanya itu yang kau minta, bantulah aku, tolonglah aku atas dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Bikasratis sujud, untuk memperbanyak sujud. Sujud di sini sebagaimana yang kita jelaskan pagi tadi adalah al-maqsudu, yang dimaksud sujud di sini adalah salat. Itu sujud dalam salat. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan kembali. Yang pertama, kita tidak boleh melakukan sujud apapun, karena sujud itu termasuk ibadah. Sujud yang diperkenankan atau sujud yang dibolehkan di luar salat adalah sujud yang ada sebabnya. Seperti sujud syukur atau sujud tilawah atau sujud sahwi yang dikerjakan setelah salam jika ada sesuatu yang terlupa. Selain daripada itu, seseorang melakukan sujud, lalu dengan sujud itu dia berdoa, berzikir, beristighfar, membaca wirid-wirid tertentu, sujud ini tidaklah disyariatkan dan tidak ada petunjuknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak sujud yang dimaksud dalam hadis ini adalah bikasrati sujud, sujud di dalam salat. Bukan berarti sujud di luar salat. Itu yang pertama yang penting atau yang perlu kita jelaskan. Yang kedua, tentang keutamaannya, keagungan, keistimewaan, ketinggian sujud itu sendiri. Dalam hadis yang lain disebutkan bukan begini, bahwa sujud itu ibadah atau pendekatan yang paling agung kepada Allah. Dengan sujud itu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang. Menghapus dosa dan kesalahannya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah tercatat sebagai hadis 1414. Bunyinya begini. An Ubadah bin Samit
an Ubadah bin Samit annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan, tidaklah seorang hamba melakukan sujud kepada Allah dengan satu kali sujud, itu salat maksudnya, illa kataballahu lahu biha hasanah wa maha anhu sayi'ah wa rafa'a lahu biha darajah fastaksiru minas sujud. Apabila seorang hamba melakukan sujud dengan sujud yang dilaksanakan itu, yaitu sujud dalam salat, pertama Allah tuliskan kataballahu lahu biha hasanah, Allah tuliskan untuknya satu kebajikan hasanah. Wa maha anhu biha sayi'ah, dan dihapuskan oleh Allah satu kesalahannya. Wa rafa'a lahu biha darajah, dan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah. Untuk itu fastaktiru minas sujud, maka perbanyaklah olehmu untuk melakukan sujud. Para ulama, para imam ketika menjelaskan hal ini, itu mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama antara sujud dengan berdiri. Mana yang lebih utama, lama sujud atau lama berdiri? Paling tidak ada 5 penjelasan ulama. Yang pertama menyatakan as-sujudu afdal, sujud itu lebih utama daripada lama berdiri dalam salat. Artinya lama sujud lebih utama daripada lamanya berdiri. Dasar mereka hadis yang telah dibaca tadi. Perbanyak sujud. Ketika seseorang sujud, dinaikkan derajat, dihapuskan dosa, dicatat satu kebajikan. Juga hadis lain. Hadis lain itu hadis riwayat Imam Muslim yang terkenal. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Faktiru adwa. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah olehmu di dalam sujud itu untuk berdoa kepada Allah. Kenapa begitu? Ini kan mengisyaratkan keutamaan sujud. Fadilah sujud, keistimewaan sujud. Juga hadis-hadis lain yang menyuruh kita berlama-lama untuk sujud. Kenapa demikian? Ketika sujud itu dikatakan dia puncak salat dan sedekat-dekat hamba kepada Allah dalam salat adalah ketika sujud. Sujud itu kan mengisyaratkan kehinaan, kerendahan seorang hamba di hadapan Tuhannya yang Maha Tinggi. Ketika itu anggotanya yang paling tinggi yaitu kepala. Di kepala itu ada kening, ada hidung, ada mulut, ada mata, ada telinga. Dicecahkannya, diletakkannya di tempat yang paling rendah. Itu tanah, lantai, atau bumi yang diinjak-injak oleh kaki. Bahkan posisi kepalanya ketika itu lebih rendah daripada duburnya sekali. Duburnya lebih tinggi daripada kepalanya. Itu mengisyaratkan bahwa betapa hina, rendah, tidak ada artinya seorang hamba di hadapan zatnya yang tinggi. Ketika itulah seorang runtuh kesombongannya, keangkuhannya, kepongahannya, kekuatannya, atau apapun yang dipamerkannya. Itulah hakikat sujud.
Saat di mana orang rendah serendah-rendahnya di hadapan zat yang maha tinggi. Dan ketika itu dibaca Subhana Rabbiyal A'la. Pas, maha sucilah Tuhanku yang a'la, yang lebih tinggi daripada segala hal, segala sesuatu. Apapun yang disembahkan atau yang dianggap tinggi, Allah a'la, Allah lebih tinggi. Ketika sujud itu, seorang hamba diingatkan dia dari tanah. Minha khalaqnakum. Dari tanah ini kami ciptakan jasadmu. Dan nanti ke tanah ini, ke jasad kamu akan dikembalikan. Wa fiha nu'idukum. Dan ke sana, ke dalam tanah ini nanti kamu akan dikembalikan. Summa amatahu fa'akbarah. Setelah mati nanti kamu diperintahkan untuk dikembalikan ke tanah. Dikembalikan kepada asal muasal kamu. Mengingatkan kita di situ. Disitulah letak barangkali ketika sujud itu seorang hamba betul-betul dia merasa dekat dengan Allah. Dan ketika itulah doa-doa bila dimohonkan Allah kabulkan. Itu yang pertama, menurut pendapat ulama bahwa sujud itu lebih afdal, lebih utama daripada berdiri. Yang lainnya mengatakan sebaliknya, yang lebih utama itu qiyam, berdiri, lama berdiri, panjang bacaan ayat ketika berdiri. Disebutkan dalam hadis, bunyinya begini, afdalus salati tulul qunut. Salat yang paling utama itulah panjang kunutnya. Yang dimaksud dengan kunut di sini adalah berdiri. Wal muradu bil qunut al-qiyam. Yang dimaksud dengan kunut adalah tulul qiyam, lama berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Tegak berdirilah kamu karena Allah dalam keadaan tunduk patuh. Kalau dalam salat namanya kunut itu, qanitin itu adalah berdiri. Apalagi dalam qiyam itu, seseorang makanya lama dia berdiri, lama tegak membaca Al-Quran. Kalau Rasulullah lama berdiri itu sampai-sampai bengkak kaki beliau. Boleh baca surat Al-Baqarah, sambung dengan An-Nisa, Ali Imran. Lama sekali beliau berdiri, bengkak kaki beliau. Sementara ketika sujud adalah orang berzikir dengan baca tasbih. Jika itu diperbandingkan, Al-Quran lebih utama daripada tasbih. Inilah yang dipahami oleh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dan jamaah lainnya menyatakan lama berdiri untuk membaca ayat itu lebih utama daripada lama sujud. Karena lama berdiri itu orang untuk membaca ayat, membaca Al-Quran. Al-Quran lebih utama daripada sekedar tasbih-tasbih. Ini pendapat yang kedua. Kedua ya. Yang ketiga, memahami atau berpendapat bahwa ini namanya sama saja, sawaun, huma sawaun fil fadli. Kedua-duanya sama saja. Masing-masing mempunyai keistimewaan, masing-masing mempunyai keutamaan, masing-masing mempunyai ketinggian dan keagungan. Sama saja. Untuk itu, lama akan berdiri, lama akan sujud. Lama akan berdiri dengan baca ayat, lama akan sujud dengan berbanyak bertasbih dan berdoa. Dengan catatan, lama berdiri itu ketika salat sendirian. Imam tidak boleh terlalu lama berdiri, terlalu panjang membaca ayat, karena di belakangnya ada orang yang punya uzur. Ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang punya hajat. Kalau di Indonesia yang tidak orang Arab ini, banyak yang tidak paham dia dengan ayat panjang-panjang betul dibacanya. Taruhlah ada imam yang ingin memanjangkan sampai 2 halaman. Ketika salat subuh dibacanya ayat, dia paham, nanti jamaah yang belakang tak paham apa yang dibacanya.
Dia paham karena dia tamat luar negeri, pandai berbahasa Arab, hafal Quran. Dia paham apa yang dibaca, tapi jamaahnya melamun nanti, panjang-panjang dibaca. Ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh imam-imam yang memanjangkan ayat karena dia hafal, karena dia dapat. Kami yang belakang yang bodoh-bodoh tidak tahu bahasa Arab ini tidak dapat, nanti mengelamun kami. Dicoba fokus menyemak, mengelamun dia. Nah, tadi yang ketiga sama saja. Lama berdiri afdal, lama sujud afdal. Lamakan diri untuk memanjangkan ayat, lamakan sujud untuk berzikir dan bertasbih serta berdoa. Dengan catatan, itu ketika salat sunnah sendirian. Dalam salat berjamaah, tidak bisa. Lama imam berdiri, menganiaya orang belakang. Lama makmum, tertinggal dia daripada imamnya. Pendapat yang keempat, menyatakan, bedanya adalah, tulul qiyam, lamanya berdiri itu afdal ketika salat malam. Nah, itu dia. Tulul qiyam bilaili afdal. Lama berdiri di dalam salat untuk membaca ayat-ayat yang panjang-panjang ketika salat malam. Kemudian, lamanya sujud dan banyak sujud ketika salat siang lebih utama. Salat malam khusus untuk qiyam. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kata beliau, salat malam itu dikhususkan untuk berdiri lama membaca ayat. Bahkan jika tidak mampu berdiri lama, duduk membaca ayat. Nanti ketika akan rukuk, tegak lagi. Tentu ini kembali kepada orang yang hafal ayat. Kalau kita yang modalnya inna ataina li ila fi Quraisy tabat jada saja, apa yang kelamakan berdiri? Lamakan sujud. Modal kita kan ayat-ayat kontrak. Ayat-ayat langganan. Paling panjang Al-Qari'ah. Panjang sedikit sudah penat dia. Nah, lamakan sujud. Kemudian yang terakhir memahami adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Qurtubi, bahwa itu kembali lagi kepada hal keadaannya orang yang salat. Mana bagi mereka yang lebih mendatangkan khusyukan, ketenangan, kemudahan. Kalau orang yang hanya hafal ayat-ayat pendek sebentar seperti tadi, paling tinggi hafal baginya ayat lam yakunil ladzina kafaru. Paling sering dibacanya ayat Alan Nashrah atau Iza Ja'ah atau Wal Asri. Yang paling acap ya Qul. Maka ketika itu tidak perlu dia lama-lama berdiri. Kalau lama dia berdiri, apa yang akan dibacanya? Lama kalah sujud. Baginya lebih utama lama sujud. Dia bisa mengulang-ulang tasbih. Dia bisa membaca doa-doa. Bagi orang yang hafal, dia bisa mengulang hafalannya. Dia bisa murajaah dalam salatnya. Karena membaca Quran dalam salat itu jauh lebih utama daripada membaca surat di luar salat. Inilah pembahasan ulama tentang mana yang lebih utama antara sujud dengan berdiri. Nah, kembali lagi kita kepada hadis tadi. Sedikit lagi waktu tertinggal. Bahwa memperbanyak sujud artinya memperbanyak salat. Salatnya adalah salat sunat. Kemudian ada beberapa petunjuk di kita di sini. Daripada hadis-hadis yang telah kita baca pagi tadi dan sebentar ini. Yang pertama, para sahabat-sahabat itu adalah al-hirsu ala su'al. Mereka itu sangat antusias dalam bertanya. Perkara-perkara yang mereka tidak paham dan tidak mengerti. Sehingga mereka langsung bertanya kepada Rasul atau langsung bertanya kepada sahabat tentang ilmu. Ini menunjukkan tentang fadailul a'mal adalah bisu'ali ahli ilmi.
Keutamaan amal itu bertanya kepada orang yang alim, orang yang berilmu. Obat bodoh bertanya. Malu bertanya, sesek di jalan. Tidak tahu juga mau masuk neraka. Kita orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, orang yang tidak banyak tahu ni perbanyak tanya. Tidak memperbanyak amal, perbanyak tanya. Bertanya perbanyak kepada orang alim, apa yang akan diamalkan. Bukan amalnya diperbanyak. Tanya kepada orang alim ya, bukan kepada penceramah. Tolong bedakan penceramah dengan orang alim. Saya tidak menghina penceramah karena saya juga penceramah. Bertanya itu kepada orang alim, kepada faqih, kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya. Betapa tinggi nilai bertanya sehingga sahabat untuk bertanya itu bisa berjalan berhari-hari. Ada orang berjalan berbulan-bulan ke Damaskus sekarang mencari satu hadis. Sepanjang jalan itu mereka dapat fadilah karena mereka pergi berjalan mencari ilmu. Jadi kalau kita tidak tahu, yang aktif itu bertanya. Aktif bertanya. Dan ilmu itu diperdapat dengan jalan bertanya. Tapi kalau orang menjelaskan jangan bertanya. Kalau sudah jelas jangan bertanya-tanya. Tanya itu kan ada pula 4. Bertanya, menanya, bertanya-tanya, mempertanyakan, itu tanya juga. Itu yang dapat. Sehingga sahabat bertanya kepada sahabat lain, bertanya ke Rasulullah. Seperti hadis yang telah kita baca di awal-awal tadi, bahwa si Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'mari bertanya kepada Thauban. Apa tanyanya? Beritahulah aku, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bil jannah. Kasih tahulah aku, beritahu aku, apa gerangan amalan yang dengan amalan itu Allah memasukkan aku ke surga. Atau dalam riwayat lain dikatakan bi ahabbil a'mali ilallah. Apa amalan yang paling Allah cintai? Kan dia bertanya ini. Seorang bertanya kepada sahabat Nabi. Karena dia itu dekat dengan Nabi, itu Thauban. Thauban ini pembantu Nabi, pelayan Nabi. Dia bertanya. Tidak membuat-buat, tidak mengada-ada, tidak membikin-bikin, bertanya. Inilah barangkali yang terkadang terabaikan bagi kita yang ingin beramal. Kita beramal kadang-kadang tidak tahu alasannya, tidak tahu dalilnya. Kenapa kita melakukan itu? Alasannya sama. Kenapa itu? Oh itu. Sudah biasa, semenjak dulu lagi. Orang banyak seperti itu. Dalilnya beramal, orang banyak. Dalilnya beramal, sudah lama. Dalilnya beramal, kan sudah begini sejak dulu kala. Ini, tidak, bertanyalah kepada ahlinya. Ada 6 keanehan, 6 kejanggalan terdapat di 6 tempat, di 6 keadaan, di 6 tempat, di 6 posisi. Ya. Ada 6 sittatu asya', ada 6 hal, 6 perkara yang menjadi aneh, menjadi janggal ya. Yang 6 perkara itu salah satunya orang alim menjadi aneh, menjadi janggal ya. Dia berada di tengah-tengah masyarakat yang masyarakat tidak mau bertanya, tidak mau berilmu dengannya. Itu suatu keanehan. Orang alim, orang faqih, dia berada di lingkungan masyarakat di mana masyarakat tidak mau menimba ilmunya. Tidak mau berguru, tidak mau bertanya kepadanya. Ini suatu kejanggalan yang luar biasa. Yang 5 lagi nantilah. 1. Jadi, kalau ada amalan yang hendak kita kerjakan, di kita belum jelas, belum paham, tanyalah. Terlebih-lebih masalah ibadah harian salat. Tanyalah. Sekarang media untuk bertanya banyak kan? Sangat banyak. Aktifkan bertanya. Itulah sahabat-sahabat Nabi. Sampai-sampai Imam Ahmad pernah sebulan dulu berjalan.
hanya untuk menanyakan satu buah hadis yang pernah didengarnya. Dia cari sumbernya. Sebulan dia berjalan. Luar biasa untuk mencari itu. Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal itu. Kemudian yang berikutnya juga kita pahami di sini bahwa setentangan betapa tinggi, betapa mulia, betapa istimewanya kedudukan salat itu. Sampai-sampai ukuran kedekatan orang kepada Allah adalah ketika dia dalam salat, yaitu ketika sujud. Tingginya posisi orang nanti dan bisanya berjumpa orang nanti dengan Rasulullah adalah ketika dia memperbanyak salat, itu memperbanyak sujud. Begitu tingginya pula nilai sujud, maka perlamalah sujud dengan catatan. Ada catatannya sebelum kita akhir ini. Bagi kita yang salat berjamaah, tidak boleh kita ketinggalan dan meninggalkan diri di belakang imam. Kita lihat orang terkadang suka lama sujud. Dia salat berjamaah, imamnya sudah duduk, dia masih sujud. Lebih-lebih di sujud terakhir malahan. Dalam salat berjamaah kita terikat dengan imam. Idza sajada fasjudu, idza kabbara fakabbiru. Kita terkait imam. Dan tidak ada pula petunjuk langsung dari Rasulullah untuk melamakan sujud dalam sujud terakhir. Di sujud mana saja. Jikalau si makmum lama sujud pada imam, dia ketinggalan pada imam. Bisa-bisa merusak, bahkan membatalkan salatnya, karena berbeda rukun dengan imam. Kalau ingin juga lama-lama sujud, salat sunat, perbanyak salat sunat. Karena bikas serta sujud itu artinya memperbanyak salat sunat. Karena salat fardu, salat wajib tidak bisa lagi perbanyak. Ingin lama-lama, salat sunat. Karena salat sunat itu sendirian, tidak tahu orang. Ini dilihat dia salat jamaah lama sujudnya dengan imam. Dia sering tercecer. Ketika dia salat sunat, sesudah itu dia sebentar saja sujud. Ini ada apa ini? Al-akhir kesimpulan gaji kita sore hari ini, bahwa salah satu keutamaan, keistimewaan salat adalah dengan salat itu, lebih-lebih salat sunat, dengan salat sunat itu kita bisa mengangkat derajat di sisi Allah, menghapuskan dosa, menambah kebajikan. Lebih-lebih puncak salat itu sujud. Sedekat-dekat orang kepada Allah, kita disukai betul banyak berdoa ketika sujud. Kemudian begitu tinggi pula nilai salat sunat, sehingga salat sunat itu bisa menambal, menyempurnakan, melengkapi salat fardu. Himbauan kepada saya, kita semua, mari kita aktif berilmu sebelum beramal. Amalkanlah apa yang telah diilmui. Kalau tidak tahu, tanyalah kepada ahli ilmu. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Apa yang kita sampaikan ini diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.